kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Kita mulai. Sudah selesai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Oh, sakit. Semoga mereka cepat sembuh ya. Dan kalian juga jaga kesehatan karena ini musimnya panas ekstrim. Orang lagi sakit, musim sakit. Sebelum masuk ke materi, saya tanya dulu. Tadi pagi kalian sarapan apa? Nasi goreng, terus apa lagi? Nasi goreng. Siapa yang buatin sarapan kalian? Semua ibu. Berarti rata-rata memang orang Indonesia ini bahan makanan pokoknya adalah nasi. Jadi semua kegiatan dari mulai menanam padi hingga kalian menanam hasilnya itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Apa kegiatan ekonomi? Mungkin Jatian? Ya, silakan Jatian. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Distribusi, produksi, kali konsumsi. Ya. Nah, izin Ibu membenarkan. Jadi, ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Di antara 3 itu tidak boleh dibolak-balik. Harus urut produksi, distribusi, dan konsumsi karena saling berkaitan 3 ini. Jadi kalau misalnya nanti ada soal begitu harus urut menjawabnya, ya. Paham? Baik. Selanjutnya, nah setelah kita mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, mampu menganalisis hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah coba semuanya diperhatikan ke depan. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama gambar apa? Pabrik aqua. Ya, pabrik aqua. Yang kedua apa? Produknya disimpan di agen atau gudang, betul. Yang ketiga, produknya di toko atau biasanya karena tidak ada gambar toko Madura, saya pakai gambar. Iya, betul. Yang keempat, gambar apa? Siswa meminum airnya. Nah, dari keempat gambar ini coba kalian identifikasi tahapan-tahapan dari kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa? Identifikasi tahapan-tahapan ekonomi. Hanif mungkin? Ya, silakan Hanif. Nomor 1 tahap produksi, nomor 2 tahap distribusi,
memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Ya, benar sekali Arya jawabanmu. Jadi kegiatan memproduksi, menyalurkan, dan mengkonsumsi untuk kebutuhan dan keinginan. Kegiatan ekonomi itu definisinya. Terus yang tadi ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas dulu yang produksi. Apa itu produksi? Jadi produksi itu proses menghasilkan atau menciptakan suatu barang dan jasa. Ya, jadi dari kata produksi berarti memproduksi. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, misalnya ibu kalian atau ibu rumah tangga setiap hari memasak menggunakan minyak goreng. Nah, produsen karena tahu banyaknya ibu rumah tangga butuh minyak goreng, produsen akhirnya memproduksi minyak goreng. Terus mendapatkan keuntungan. Terus yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi misalnya di pabrik ada bagian produksi, ada bagian kantor, ada bagian misi atau quality control. Nah, itu menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang terakhir, meningkatkan nilai tambah. Dari minyak goreng itu tadi kan barang mentahnya atau bahan mentahnya itu dari kelapa sawit. Terus dari kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng. Terus dikemas sedemikian rupa dan berbagai merek. Nah, itu meningkatkan nilai tambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa berupa kayak minyak, kayak kelapa itu tadi, bisa perkebunan sawit atau pertanian yang lain kayak kopi. Terus tenaga kerja ini dari sumber daya manusia. Terus yang ketiga ada modal ini alat atau sarana untuk produksi yang digunakan untuk produksi. Contoh, dalam pabrik itu ada mesin, terus ada lagi teknologi, terus ada modal itu juga uang untuk membeli bahan bakunya, itu modal. Yang terakhir kewirausahaan. Nah, ini penting bagi seorang produsen, harus memiliki jiwa kewirausahaan. Gimana ya jiwa kewirausahaan itu? Jadi kewirausahaan itu bagaimana seorang produsen mengelola faktor-faktor produksi. Terus bagaimana seorang produsen memasarkan produknya, mempromosikan lewat iklan. Itu termasuk kewirausahaan. Jika memproduksi saja tapi tidak punya jiwa kewirausahaan, ya tidak jalan, produknya akan stuck. Kita masuk kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi ini proses penyaluran barang atau jasa ke konsumen atau pengguna terakhir. Tujuannya apa? Untuk menyediakan barang atau jasa ke konsumen.
Gunanya apa? Ketika permintaan muncul, nanti produk yang diperlukan itu tersedia, siap untuk didistribusikan, makanya disimpan dulu. Setelah itu, setelah ada permintaan, dikirim ke konsumen atau pengecer. Terus tahap yang terakhir, penyusunan rantai pasokan. Ini itu melibatkan perencanaan matang untuk memastikan bahwa produk yang diperlukan ini tersedia tepat waktu dan dengan harga yang kompetitif dan kondisi yang baik. Ini perlu perencanaan yang matang atau penyusunan rantai pasokan. Kemudian ada saluran distribusi. Yang pertama ada distribusi langsung, produsen ke konsumen terakhir. Contoh, misalnya Kartika menjual salad buah. Ya, Kartika menjual salad buah, promosi lewat story WhatsApp misalnya. Kemudian ada pelanggan atau konsumen yang pesan. Nah, Kartika langsung melakukan COD. Nah, itu produsen ke konsumen terakhir, ya. Terus yang kedua, distribusi semi langsung, produsen terlibat tapi tidak menjual langsung. Contohnya jasa titip. Apa kalian familiar dengan jasa titip? Enggak. Just tip. Ya, tahu. Just tip. Jadi contoh sebuah iren. Ada yang pernah dengar? Dari daerah Gresik. Sebuah iren itu sebagai produsen. Kemudian ada orang jasa titip, artinya mengambil ke rumahnya sebuah itu tadi, ya, terus diedarkan ke konsumen. Distribusi tidak langsung melibatkan beberapa perantara. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar tadi. Yang pertama, pabrik aqua merupakan produsen. Kemudian agen juga didistribusikan ke agen. Kan ini beberapa perantara, berarti lebih dari satu. Didistribusikan, disalurkan ke agen dulu. Habis dari agen, mereka disalurkan ke toko Madura atau toko pengecer. Dari toko itu kemudian dibeli oleh konsumen. Ini melibatkan beberapa perantara. Terus yang kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi berarti proses menghabiskan atau menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ini tujuannya memenuhi kebutuhan dasar.
Dampaknya jika tidak berjalan, barang tidak sampai ke pembeli atau tidak sampai ke konsumen. Yang terakhir, kegiatan konsumsi. Produsen dan distributor bergantung pada produsen dan distributor atau penyedia barang. Dampaknya jika tidak berjalan, kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya, ini ada analisislah studi kasus berikut. Yang pertama, petani padi atau produksi menanam dan memanen padi. Yang kedua, pedagang beras atau distribusi membeli beras dari petani dan menjualnya ke pasar. Yang ketiga, konsumen atau konsumsi membeli beras di pasar untuk dimasak di rumah. Analisis dan diskusikanlah. Ketiga ini saya kasih waktu berapa ya? 5 menit untuk mendiskusikan dengan teman sebangku kalian. Dari tiga ini diskusikan. Silakan didiskusikan dulu. Sudah ya, waktu